والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masih pada permasalahan iman, yaitu tentang permasalahan apa? Indak Rifki. Nah, tentang permasalahan bertambah dan berkurangnya iman. Nah, iman bertambah dengan ketaatan, ya, dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Apa dalil yang menunjukkan tentang berkurangnya iman dari Al-Quran? Indak Talha. Tidak kita dapati secara sharih menegaskan hal tersebut. Lalu bagaimana? Nah, berarti kita berdalil dengan apa? Dalalatul iltizam. Dari ayat-ayat yang sharih menegaskan tentang bertambahnya iman. Karena sesuatu yang bertambah berarti dia juga mengalami pengurangan. Siapa di antara salaf yang beristimbat dengan hal tersebut kemarin? Indak Arin, Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, asar dari sahabat yang ditegaskan dalam Ibnu Qayyim ini, yang kita dapati termasuk riwayat paling awal menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Siapa itu, Rifki? Umar bin Habib? Umar atau Umar? Jadi Umar bin Habib Al-Khatmi. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah juga Al-Ajuri. Secara tegas beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa naqsuh. Qala idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa khashaynah fadzalika ziyadatuh. Fa idza ghafalna wa dhayya'na fadzalika nuqsanuh. Di sini juga penjelasan dari beliau bahwasanya bertambahnya ketika bertambah kedekatan dengan Allah, yaitu dengan berzikir, melakukan ketaatan, dan berkurang ketika menjauh dari Allah, lalai dari zikir, lalai dari amalan-amalan saleh. Baik. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk pada permasalahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang pelaku dosa besar, sebagai kelengkapan pembahasan tentang masalah ziyadatul iman wa nuqsanih, telah kita lewati kemarin bahwasanya hal ini telah dinukilkan ijma', bahwasanya ahli sunnah juga ahli fikih wal hadis menegaskan iman itu bertambah dan berkurang. Siapa di antara yang menukilkan ijma' tentang hal tersebut? Indak Hudzaifah Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Nah,
dan juga sederetan a'immah yang lain, ikhwan. Di antaranya Abdul Razzaq As-San'ani, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, juga Al-Baghawi, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Yang menyelisih ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini kemarin siapa disebutkan? Indak Syafiq, Khawarij, yang dikenal dengan kelompok apa? Karena bukan hanya Khawarij saja yang satu pihak dalam masalah ini, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah sepihak. Mereka menyatakan bahwasanya iman itu kapan saja berkurang, ikhwani fillah, maka langsung menuju kepada kekufuran. Baik. Disebut wa'idiyah. Nah. Dan kebalikannya, ikhwan. Kebalikan dari Khawarij yaitu Murji'ah. Al-Murji'atul Khalisah yang menyatakan bahwasanya iman itu sekedar iqrarul qalb. Sehingga mereka menegaskan bahwasanya namanya iqrarul qalb itu tidak ada perbedaan satu sama lain. Maka di sisi Mu'tazilah, di sisi apa? Murji'ah, amalan tidak berpengaruh selama hatinya semuanya meyakini tentang tentang Allah, tentang agama ini. Nah, jadi ini dua golongan yang saling bertentangan. Murji'ah yang mereka tidak memasukkan amalan dalam cakupan iman, sehingga di sisi Murji'ah ada tidak permasalahan bertambah berkurangnya iman? Indak Iqbal. Murji'ah tidak meyakini adanya bertambah dan berkurangnya iman. Baik, karena memang sejak asal tidak ada hubungan antara iman dengan amalan di sisi Murji'ah. Adapun Wa'idiyah, ikhwan, mereka Mereka menegaskan bahwasannya amalan itu merupakan di sisi Murji'ah, di sisi Wa'idiyah, amalan itu pengaruhnya terhadap iman sebagaimana ahli sunnah meyakini ada pengaruh, cuman mereka terlalu melampaui batas. Sebab ketika seorang melakukan suatu dosa, mereka keluarkan dari cakupan iman. Baik. Sehingga dari sini mereka tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena kalau berkurang langsung hilang. Paham? Di sini bedanya. Jadi kalau kita perhatikan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengakui iman memang juga mencakup di dalamnya amalan, ya tidak? Cuman mereka katakan al-iman imma an yujadu kullah, imma an yujadu kullu wa imma an ya'dima kullu. Jadi iman itu di sisi Mu'tazilah dan Khawarij ada secara keseluruhan atau tidak ada secara keseluruhan. Ini. Makanya kalau sudah berkurang dengan amalan maksiat, ya sudah hilang. Paham? Ini bedanya. Dan kedua kelompok ini, alhamdulillah, telah kita ketahui kebatilannya dan terbantah dengan dalil-dalil yang disebutkan di depan, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala membantah mereka dengan sangat bagus dalam Fatwa al-Hamawiyah yang kemudian diringkas
dan disederhanakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Fathur Rabbil Bariyah. Itu bagus untuk apa? Untuk dibaca berhubungan dengan perkara ini. Karena pendapat-pendapat mereka terbantahkan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga dengan logika. Seperti pendapat Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertingkat-tingkat dikarenakan sumbernya hati, hanya sekedar keyakinan hati. Ini pun kita tidak bisa menerima. Secara logika, keyakinan orang itu bertingkat-tingkat, tetap bertingkat-tingkat. Nah, demikian pula orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan ketika seorang keluar dari amalan keimanan berarti langsung menuju kepada kekufuran, dihukumi kafir. Ini juga dalam jelas tidak benar. Dan dari permasalahan bertambah dan berkurangnya iman, maka di situ juga kita bisa mengetahui permasalahan ikhwan fillah bahwasanya al-mu'minun fil imani yatafadhalun. Kaum mukminin dari sisi keimanan itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak sama. Dan kaum mukminin dari sisi iman tidak sama, ikhwan. Demikian pula dari aslul iman, dari pokok, ya, landasan atau dasar imannya, mereka juga berbeda-beda. Tentunya berbeda antara keimanan Abu Bakar dengan keimanan seorang fasik dari kalangan muslimin. Ini harus dipahami. Baik, karena pembenaran serta ikrar dan tasdik yang ada pada Abu Bakar itu sangat kuat, berbeda dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum mukminin atau dengan kita-kita ini. Jadi manusia pada aslul iman itu tidak sama, berbeda-beda keadaannya. Demikian pula dalam keimanan mereka juga bertingkat-tingkat. Dan permasalahan bertambah dan berkurangnya iman, apakah juga dialami oleh para nabi dan para rasul? Karena pembahasan kita berhubungan dengan kaum mukminin. Dengan kaum mukminin secara umum, mereka imannya bertambah dan berkurang. Lalu bagaimana dengan para anbiya dan rasul? Baik. Allah Subhanahu wa taala khususkan para nabi dan rasulnya dengan kekhususan, di mana iman mereka senantiasa bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan la syakka annahum ay al-anbiya wal mursalin akmalul khalqi wa laysa indahum illa al-kamal wan nuqsan la yaridu alaihim wa innama yazidu imanuhum. Tidak syak bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga tidak ada pada mereka kecuali kesempurnaan. Mereka terjaga, maksum, sehingga bahwa nuksan la yaridu alaihim, pengurangan iman itu tidak mengenai mereka. Wa innama yazidu imanuhum, dan hanyalah iman mereka itu senantiasa bertambah. Hal ini juga merupakan fatwa Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala.
bahwasanya iman para anbiya wa rasul senantiasa bertambah. Dan mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan para malaikat? Nah, keadaan para malaikat, ikhwani fillah, dikatakan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Fatwa Al-Khalili, beliau mengatakan, fa amma ma la yazidu wa la yanqusu fa huwa imanul malaikah alaihimus salatu wassalam, fa innahum mukallafuna bi amalin la yaziduna alaihi wa la yanqusun, liqaulihi ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, fa imanuhum mu'tadilatun la tazidu wa la tanqus. Nah, adapun yang tidak bertambah tidak pula berkurang yaitu imannya malaikat. Sebab mereka itu diberi apa? Taklif dengan amalan yang mereka tidak akan menambah, tidak mengurangi, paham? Jadi mereka beramal ya pokoknya sesuai yang diperintahkan, tidak nambah, tidak ngurang. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, sehingga semenjak awal mereka diperintahkan sampai akhir diperintahkan semuanya apa? Kondisinya sama. Oleh karena itulah dikatakan imannya para malaikat tidak bertambah, tidak pula berkurang. Sehingga iman mereka ikhwani fillah senantiasa apa? Sama terus, mu'tadilah. Nah, ini tiga kondisi dalam masalah bertambah dan berkurangnya iman. Keimanan kaum muslimin pada umumnya, kemudian keimanan para anbiya dan rasul, dan yang ketiga keimanan malaikat. Itu kondisinya apa? Hendaknya diingat-ingat tadi perbedaannya. Nah, bagaimana kesimpulannya berarti Faisal? Yang mengalami pertambahan dan pengurangan iman siapa? Hah? Umam? Ya, mengalami pertambahan dan pengurangan berarti imannya pemahaman kaum muslimin. Yang senantiasa bertambah tidak mengalami pengurangan para nabi dan rasul. Yang tidak mengalami penambahan dan pengurangan malaikat. Itu diingat-ingat. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala fa ahlu sunnati yarawna anna al-ukhuwata al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi fal-'asi akhun lana fil iman. Sekarang kita akan membaca syarah berhubungan dengan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku kemaksiatan selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran masih dalam lingkup Islam, tidak keluar dari agama Islam. Ya rahmukallah. Beliau mengatakan ahlu sunnah berpandangan bahwasanya ukhuwah imaniyah itu tetap ada bersamaan dengan adanya maksiat yang dilakukan, sehingga seorang yang bermaksiat adalah saudara bagi kita dalam keimanan, yaitu masih saudara seiman. Perhatikan Faisal, jangan melamun biar tidak kaget kalau ditanya. Wastadalla syekhu ala dzalika biqaulihi ta'ala fi ayatil qisas. Kemudian Syekh berdalil atas yang demikian itu dengan firman-Nya di dalam ayat tentang qisas.
faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Masih disebut dengan akhi, padahal dia melakukan pembunuhan. Al-makna anna al-jani idza afa anhu al-majni 'ali aw waliyuhu 'anil qisas wa radiya bi akhdhil mali min ad-diyah fa'ala mustahiqqil mali an yatlubahu bil ma'rufi min ghairi 'unfin. Maknanya bahwasanya al-jani, jani siapa? Itu orang yang berbuat kejahatan, yang membunuh, yang membuat kejahatan. Apabila orang yang dijahati memaafkan, al-majni alaih, yang dijahati. Ini kalau kejahatannya tidak sampai membunuh, misalnya apa? Nah, membikin cacat, membikin patah tulang, membikin kerusakan yang lain. Apabila yang dizalimi, yang dijahati itu memaafkan, awaliyuhu, atau walinya memaafkan. Kenapa? Karena sudah mati, misalnya terbunuh yang dijahati, berarti kembali kepada walinya memaafkan. Nah, sehingga apa? Tidak menuntut qisas. Wa radiya bi akhdil mali fid diyah, dan ridha untuk mengambil harta dalam bentuk diyah. Maka fa'ala mustahiqil mal an yatlubahu bil ma'ruf fattiba'un bil ma'ruf. Maka bagi orang yang berhak untuk mendapatkan harta diyah tersebut untuk memintanya dengan cara yang baik, min ghairi unfin, tanpa ada kekerasan. Nah, wa 'ala man 'alaihi al-mal an yu'addiyahu ilaihi min ghairi mumatalatin, dan di sisi yang lain atas orang yang berkewajiban membayar diyah, menunaikan harta itu, untuk apa? Membayarnya kepada orang yang berhak mendapatkannya tanpa mematalah, tanpa mengulur-ulur waktunya, ya segera ditunaikan. Ini makna faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Lalu apa hubungannya dengan permasalahan kita? Wa wajhul istidlali minal ayah annahu samma al-qatila akhan lil maqtul ma'a anna al-qatla kabiratun min kaba'irudz dzunub wa ma'a hadza lam tazul ma'ahu al-ukhuwatul imaniyah. Sisi pendalilan dari ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala namakan pembunuh itu sebagai akhan, masih saudara bagi si maktul yang dibunuh. Bersamaan dia telah melakukan pembunuhan yang merupakan dosa besar. Wa ma hadza lam tazul ma'ahul ukhuwah ilmaniyah. Bersamaan dengan ini tidak hilang bersama dengan pembunuhan yang dilakukan itu ukhuwah imaniyah. Bedakan lam tazul dengan lam tazal. Kalau lam tazal bermakna senantiasa ada. Tapi di sini lam tazul, tidak hilang. Zala yazulu. Ini jelas, dia melakukan pembunuhan tapi tetap dikatakan ikhwah, tetap dikatakan saudara seiman. Nah, menunjukkan bahwasanya pembunuhan walaupun itu dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala wa sadalla syekhu biqaulihi ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari kaum mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Al-ayatain maksudnya akmilil ayatain, sempurnakan dua ayat ini. Di surat apa ini, Maulana? Al-Hujurat. Wajhul istidlali minal ayatainil kalimataini annahu sammahum mu'minina ma'a wujudil iqtitali wal baghi bainahum. Sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala namakan mereka mukminin bersamaan dengan adanya peperangan dan baghi, yaitu kezaliman di antara mereka. Wa sammahum ikhwatan lil mu'minin, dan Allah namakan mereka ikhwah
bagi kaum mukmin. Fa aslihu baina akhawaikum. Naam, yaitu damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Walaupun mereka berperang, berbuat zalim, tapi apa masih dinamakan ikhwah. Wa ma'na al-ayati ijmalan annahu idza taqatala fariqani minal muslimin fa 'alal muslimi an yas'au fi sulhi bainahum wa yad'uhum ila hukmillah. Adapun makna dari ayat secara global, yaitu bahwasanya apabila terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin, maka atas muslimin yang lain untuk mengusahakan perdamaian di antara mereka dan menyeru mereka agar kembali kepada hukum Allah. Wa in hasala ba'da dzalika ta'addi min ihda at-ta'ifataini fa'ala al-ukhra wa lam taqbali sulha kana 'ala al-muslimina an yuqatilu hadhihi at-ta'ifata al-baghiyah hatta tarji'a ila amrillahi wa hukmih. Yaitu berhubungan dengan ayat fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, yaitu apabila terjadi setelah itu ta'addi, yaitu pelanggaran dari salah satu dua kelompok kepada yang lain dan tidak mau menerima perdamaian, maka kaum muslimin wajib untuk apa? Memerangi yang berbuat bagi ini, ya Pak. Jadi memerangi itu tidak harus kafir dulu, tidak. Memerangi bughah, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat zalim, itu diperbolehkan. Walaupun beda hukumnya dengan memerangi kafir, dari sisi tidak bisa dijadikan tawanan, tidak dijadikan budak, ya Pak. Kalau perang dengan orang kafir, mereka tertawan, ya jadi budak dalam tawanan perang. Tapi kalau kita lul bughah, ahlil baghi, masih muslim, sehingga tidak bisa diterapkan hukum apa? Hukum seperti apa? Hartanya jadi ghanimah, tidak. Cuman diperangi untuk apa? Menghilangkan kezaliman mereka. Hatta tarji'a ila amrillah, sampai kembali kepada hukum perkara Allah dan hukumnya, wa hukmih. Wa in raja'at tilka ta'ifatu an baghiha wa ajabatid da'wata ila kitabillah wa hukmihi fa'ala al-muslimin an ya'dilu baina at-ta'ifataini fil hukm. Kemudian apabila kelompok yang berbuat zalim itu rujuk dan menyambut seruan kepada kitabullah dan hukum Allah, maka bagi kaum muslimin untuk berbuat adil terhadap kedua kelompok itu dalam menetapkan hukum. Ini jelas. Wa yataharrau as-shawab al-mutabiqa li hukmillah, dan hendaknya betul-betul mengusahakan yang benar, yang sesuai dengan hukum Allah. Wa ya'khudhu 'ala yadi at-ta'ifatil zalimah, dan hendaknya mengambil tangan kelompok yang berbuat zalim. Maksudnya apa? Ya'khudhu 'ala yad, ditahan, dan sampai apa? Mereka berbuat zalim lagi. Hatta takhruja minadh dhulm, sampai dia keluar dari kezaliman, tidak berbuat zalim lagi. Wa tu'addiya ma yajibu 'alaiha lil ukhra, dan menunaikan hal-hal yang wajib atas mereka berhubungan dengan kelompok lain yang mereka telah menzaliminya. Kalau merusak atau melakukan perkara-perkara yang butuh untuk dhaman, wajib menunaikan dhaman atau diyah dan seterusnya. Qala thumma amara Allah subhanahu al-muslimina an ya'dilu fi kulli umurihim ba'da amrihim bihadzal 'adl al-khas bit-ta'ifatain al-muqtatilatain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat adil pada semua perkara mereka, setelah perintah Allah kepada mereka untuk berbuat adil yang khusus berhubungan dengan dua kelompok yang saling berperang ini. Wa qala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berbuatlah adil. Maksudnya i'dilu, aqsitu i'dilu, berbuat adillah. Innallaha yuhibbul adilin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa qauluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu adalah saudara. Jumlatun musta'nafatun muqarriratun lima qablaha minal amri bil islah.
yaitu jumlah musta'nafah. Apa maksudnya jumlah musta'nafah? Apa Ridwan? Yaitu jumlah yang baru, kalimat baru. Nah, berdiri sendiri. Tapi apa? Sifatnya muqarrirah lima qablaha, yang menetapkan perkara sebelumnya berupa perintah untuk berbuat islah. Wal makna annahum yarji'un ila amrin wahid huwal iman fahum ikhwatun fid din. Dan maknanya bahwasanya mereka kembali pada satu perkara, yaitu keimanan, sebab mereka adalah saudara seagama. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, yakni kullun muslimain, yakni baina akhawaikum, yakni baina kulli muslimaini takhasama wa taqatala. Itu antara setiap kaum dua muslim yang bersengketa atau berperang atau berkelahi. Pokoknya setiap dua pihak yang sama-sama Islam, mereka bersengketa, hendaknya kalian damaikan. Wa takhsisul itsnaini bidzikri li itsbati wujubil islah fima fawqahuma bi tariqil aula. Dan pengkhususan menyebutkan dua orang akhawaikum untuk menetapkan wajibnya berbuat damai pada hal-hal yang di atas itu, akhwan. Lebih utama lagi kalau yang bersengketa misalnya apa? Dua kabilah atau apa? Dua kelompok atau bahkan dua kampung, dua negeri atau yang lainnya. Kalau dua orang yang bersengketa saja kita diperintahkan untuk mengusahakan perdamaian, apalagi kalau yang lebih banyak jumlahnya. Naam. Wattaqullaha fi kulli umurikum la'allakum turhamun bisababit taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah pada semua perkara kalian. Naam, la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati dengan sebab ketakwaan. Ini jelas, akhwan. Naam, pendalilan dengan dua ayat itu diingat-ingat dan kebanyakan sudah menghafalnya. Naam, di Al-Baqarah dan di Al-Hujurat, yang menegaskan bahwasanya walaupun seorang melakukan dosa, tetap mereka masih dikatakan muslim selama, akhwanifillah, dia tidak meyakini perbuatan yang haram itu halal. Kenapa? Karena di sana ada hal yang dikatakan oleh para ulama menjadikan pelakunya kafir, yaitu istihlal, menganggap halal sesuatu yang haram. Kalau sudah sampai pada derajat istihlal, maka apa? Menjadi apa? Menjadi kafir. Oleh karena itulah pada sebagian ayat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Loh, bagaimana di sini kekal di dalamnya? Maka para ulama mengatakan itu bagi orang-orang yang menghalalkan, yaitu menghalalkan pembunuhan, mengatakan pembunuhan di dalam Islam itu halal, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Ini jatuh dalam kekufuran, ya, kafir pelakunya ini. Ini sisi taujih atau pemaknaan ayat. Di sana dia memaknakan maksud khalidan fiha, yaitu karena saking lamanya di sana sehingga seakan-akan dia kekal, walaupun selama dia masih ada keimanan tetap dikeluarkan dari neraka. Baik. Dan kedua taujih ini dari si makna hak. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu